disuruh mencari celahmu. Tapi saat energimu terbuka, justru air mata yang jatuh. Bahkan dukun bayaran pun tak sanggup menjatuhkanmu. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dukun bayaran langsung meneteskan air mata saat melihat aura di sekitarmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Oke, langsung saja kita mulai. Dukun bayaran itu melangkah masuk ke dalam ruangan yang temaram, membawa serta aroma kemenyan yang samar dan tatapan penuh tanya, dengan satu misi yang telah diembankan kepadanya. Membaca energimu atas permintaan seseorang yang tersembunyi dalam bayang-bayang niat buruk. Bukan untuk menaburkan doa-doa penuh kebaikan atau mantra yang membawa kedamaian, melainkan untuk menyelami setiap celah dan kelemahan yang tersimpan dalam dirimu. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk meruntuhkanmu secara diam-diam, tanpa jejak yang kentara. Ia datang dengan hati yang telah dikeraskan oleh tugas-tugas serupa, dengan tangan yang terlatih untuk mengurai energi dan pikiran yang terlindung, siap untuk menjalankan perintah tanpa ragu. Matanya yang tajam menyapu ruangan, mencari tanda-tanda yang bisa membantunya menjalankan tugasnya. Sementara pikirannya sudah merancang langkah-langkah untuk menggali rahasia yang tersembunyi dalam dirimu. Ia bukan orang asing dalam dunia ini. Selama bertahun-tahun, ia telah membaca ratusan energi, mengungkap kelemahan, dan menyerahkan informasi kepada mereka yang membayarnya dengan harga mahal. Setiap langkahnya diukur, setiap gerakannya penuh perhitungan, seperti seorang pemburu yang telah terbiasa melacak mangsanya dalam kegelapan. Namun kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda, meskipun ia belum bisa menjelaskan apa itu. Ada firasat yang menggelitik di sudut hatinya, seperti bisikan samar yang memperingatkannya bahwa tugas kali ini tidak akan seperti biasanya. Ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai gangguan sesaat, dan melangkah lebih dekat ke arahmu, siap untuk memulai ritual yang telah ia kuasai selama bertahun-tahun. Namun, ketika dia mulai membuka pembacaannya, ketika tangannya yang gemetar menyentuh aura yang mengelilingimu seperti kabut halus yang berpendar lembut, sesuatu yang tak pernah dia duga terjadi. Bukan kemarahan yang dia temui, bukan cemoohan yang biasa mengiringi niat jahat, bukan pula energi yang kasar, gelap, atau penuh dendam yang seringkali dia hadapi dalam pekerjaannya. Melainkan sesuatu yang begitu asing, begitu murni, sehingga membuatnya terpaku, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang pada keajaiban yang tak terucapkan. Matanya yang biasanya tajam dan penuh perhitungan kini berkaca-kaca, dan tanpa ia sadari, air mata mulai menetes perlahan di pipinya yang kering. Ia mencoba mengendalikan dirinya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tetapi getaran dalam hatinya tak bisa dibendung. Energi yang mengalir dari dirimu seperti aliran air yang jernih, mengalir dengan tenang, namun penuh kekuatan membawa serta kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah sedang berdiri di tepi samudra yang luas, menyaksikan gelombang yang lembut namun menyimpan kekuatan yang tak terukur. Setiap sentuhan pada auramu seperti membuka lembaran-lembaran buku kuno yang menceritakan kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan ketabahan yang tak pernah ia bayangkan akan ditemuinya. Ia merasa kecil di hadapan energimu, seolah-olah semua pengalaman dan keahliannya selama ini tidak cukup untuk memahami kedalaman jiwa yang kini ada di depannya. Tangannya yang biasanya mantap kini bergetar, dan napasnya tersengal, seolah-olah energimu sedang menyelimuti dirinya, memaksanya untuk melihat kebenaran yang selama ini ia hindari. Bukan karena rasa takut yang mencekam, bukan pula karena ancaman atau tekanan yang tak terlihat. Air mata itu mengalir karena energi yang dia rasakan dari dirimu terlalu tulus, terlalu kuat, dan terlalu murni untuk dijadikan sasaran kejahatan. Ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sesuatu yang membuat hatinya yang telah lama mati rasa mulai bergetar. Dalam diam, dia mengakui pada dirinya sendiri
bahwa yang sedang dia baca bukan sekadar manusia biasa dengan kelemahan duniawi, melainkan jiwa yang telah melalui badai hebat, yang pernah hancur berkeping-keping, namun entah bagaimana masih mampu memancarkan cahaya yang tak pernah redup. Jiwa itu seperti bintang yang tetap bersinar di tengah malam yang gelap gulita, menolak untuk padam meskipun diterpa angin dan badai. Ia merasakan getaran yang dalam, seolah-olah energimu sedang berbicara kepadanya, menceritakan kisah perjuangan yang tak pernah kamu ucapkan kepada siapapun. Setiap lapisan energi yang ia sentuh membawa cerita tentang ketabahan, tentang keberanian, dan tentang cinta yang tak pernah pudar, meskipun dunia telah berulang kali mencoba mematahkannya. Ia melihatmu sebagai seorang pejalan yang telah menempuh perjalanan panjang melalui lembah kelam, dengan kaki yang lelah namun hati yang tetap teguh. Ia melihatmu sebagai seorang pejuang yang telah bertarung melawan kegelapan dalam dirimu sendiri, namun memilih untuk tidak membiarkan kegelapan itu mendefinisikan siapa dirimu. Energimu adalah puisi yang ditulis dengan air mata, namun diakhiri dengan senyuman, sebuah puisi yang menceritakan tentang harapan yang tak pernah menyerah. Sejak awal pembacaannya, yang dia lihat adalah luka yang dalam, yang terukir rapi dalam setiap lapisan energi yang membungkusmu. Kamu pernah sangat kecewa, bukan hanya karena kehilangan sesuatu atau seseorang yang berarti, melainkan karena pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang, karena ditinggalkan di saat kamu berada di titik terendah, ketika kamu paling membutuhkan tangan yang menarikmu kembali ke permukaan. Luka itu bukan sekadar goresan, melainkan parut yang membentuk peta perjalanan hidupmu, sebuah peta yang penuh dengan liku-liku, tanjakan curam, dan jurang yang dalam. Setiap luka menceritakan kisah tentang hari-hari ketika kamu merasa dunia telah berpaling darimu, ketika kamu terbangun di pagi hari dengan hati yang berat, namun tetap memilih untuk melangkah. Kamu pernah menangis dalam diam, di sudut-sudut yang tak dilihat siapapun, namun kamu tidak pernah membiarkan air mata itu mendefinisikan siapa dirimu. Kamu pernah merasa hancur, namun kamu selalu menemukan cara untuk menyusun kembali kepingan-kepingan dirimu, meskipun itu berarti melakukannya sendirian, tanpa sorotan cahaya atau tepuk tangan dari dunia. Setiap parut adalah bukti bahwa kamu telah bertahan, bahwa kamu telah menghadapi badai dan keluar sebagai seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Luka-lukamu bukanlah tanda kelemahan, melainkan medali kehormatan yang kamu kenakan dalam diam, medali yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar memahami makna perjuangan. Namun yang membuat dukun itu tertegun bukanlah dalamnya kesedihan yang kamu alami, melainkan keajaiban dalam cara kamu bertahan. Kamu tidak pernah mengumumkan lukamu kepada dunia, tidak pernah memamerkan penderitaanmu untuk mencari simpati. Tapi kamu juga tidak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tidak menyembunyikan kenyataan di balik topeng kepalsuan. Kamu jatuh berkali-kali, namun setiap kali kamu memilih untuk bangkit kembali. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kamu sedang terluka, kamu tetap memilih untuk melangkah maju, satu langkah kecil sekalipun dengan penuh keteguhan. Setiap langkahmu adalah bukti bahwa kamu tidak pernah menyerah, bahwa kamu memiliki kekuatan yang lahir dari dalam, bukan dari pengakuan atau pujian orang lain. Kamu seperti pohon yang tetap berdiri tegak meskipun badai telah merobek sebagian besar cabangnya, masih menjulang dengan akar yang kuat, menolak untuk tumbang meskipun angin terus menerpa. Kamu seperti sungai yang terus mengalir meskipun batu-batu besar menghalangi jalannya, menemukan cara untuk melintasi rintangan dengan kelembutan namun penuh tekad. Ketabahanmu adalah nyanyian tanpa suara, sebuah lagu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki hati untuk mendengarkan, sebuah lagu yang menceritakan tentang keberanian untuk terus berjalan meskipun dunia telah mencoba menghentikanmu. Dia melihat bahwa kamu bukan seseorang yang suka bermain peran atau mencari perhatian. Ketangguhanmu bukanlah sandiwara untuk menciptakan citra yang sempurna di mata. Disuruh mencari celahmu, tapi